Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, mengawali pagi Anda kami hadirkan Religi Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pula sudah hadir bersama kami di sini Bapak Ustadz Nasuha SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan beliau juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya Ustadz. Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah. Dan pendengar, Ustadz ini baru saja berulang tahun ya Ustadz ya. Tanggal 13 September kemarin. Masya Allah. Selamat ulang tahun Ustadz. Barakallahu fi umrik. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Sukses dan selalu bahagia Ustadz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tema kita untuk pagi ini, jangan memakan harta batil, begitu ya Ustadz ya. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374 atau di 0231 8493259, serta Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, dan yang pasti juga Anda bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Religi Pagi siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari Rabu ini, tepatnya tanggal 14 September 2022, saya akan menyampaikan tentang tema jangan memakan harta batil. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat
beriringan dengan saat saya membaca Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Artinya di sini kalau kita kajian dikaitkan dengan ilmu faraid atau ilmu waris, ini persoalan tentang mengenai harta-harta peninggalan. Walaupun namanya barang batil itu banyak. Contoh misal barang dari hasil pencurian atau dari penipuan. Bisa juga barang batil ini berasal dari harta-harta dari korupsi. Namun saya tidak akan membahas mengenai hal itu, tapi kita membahas tentang kaitannya dengan barang batil ini dari hal-hal peninggalan dari keluarga kita ataupun dari orang tua kita. Hati-hati dalam hal memakan di antara kita ini dari hal yang batil, dari tidak secara syar'i, maksudnya demikian. Maka kalau kita biasa menyampaikan, terutama ketika saat bagi waris itu, saya kalau bisa kita mendapatkan apa saja aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan aman secara NKRI. Aman secara syar'i ini artinya kita mendapatkan harta itu sesuai dengan syar'i. Walaupun harta itu berasal dari keluarga kita, ketika orang tua kita meninggal dunia atau saudara yang tidak punya anak meninggal dunia, maka bagaimana caranya harta yang didapat dari keluarga kita ketika meninggal dunia salah satu keluarganya, maka bagaimana cara memperolehnya? Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, telah menggariskan, ketika keluarga kita, saudara kita ada yang meninggal dunia, maka itu ada istilah ilmunya namanya ilmu mawaris atau ilmu faraid. Porsinya jelas, sehingga ketika tidak sesuai dengan haknya jangan kita ambil. Nah, itulah kita berhati-hati dalam mendapatkan persoalan mengenai harta peninggalan dari orang tua. Janganlah kamu memakan di antara kalian dengan cara batil. Artinya mendapatkan harta waris dari keluarga yang meninggal dunia itu harus secara syar'i. Jangan semaunya sendiri gitu. Jangan membuat peraturan sendiri itu. Terutama sekali kaitannya dengan prinsip utama, yakni anak laki dan anak perempuan sudah jelas sekali dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Namun kadang-kadang karena masalah harta akibatnya gelap mata. Kita tidak melaksanakan sesuai dengan syar'i kata Allah dalam Al-Qur'annya gitu. Apalagi karena ini persoalan pengen mendapatkan hak yang banyak, kemudian persoalan peninggalan orang tua ini sampai ke ranah hukum. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 itu belum titik tadi. Ada lanjutannya, watudlu biha ilal hukam. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Banyak sekali, tidak sedikit persoalan masalah harta peninggalan dari orang tua, dari keluarga, dari saudara yang tidak punya anak. Itu sampai ke ranah hukum. Bahkan waktu bulan puasa kemarin, saya sebagai saksi ahli menyampaikan kepada di depan hakim tentang persoalan ahli warisnya itu saudara-saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu. Sampai ke ranah pengadilan itulah. Lah inilah jangan sampai terjadi. Gara-gara kita ingin menguasai harta tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum. Padahal ketika ranah hukum ini tujuannya adalah untuk ingin mendapatkan menguasai harta itu, padahal dia tahu bukan haknya. Cuma bagaimana caranya menguasai sampai ke pengadilan. Makanya dalam ayat berikutnya, litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Jelas sekali itu ya, supaya kamu dapat memakan sebagian darinya harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Artinya berbuat dosa pasti ketika di pengadilan itu biasanya kan ada yang disakiti.
dan bahkan harta itu bukan haknya. Bagaimana caranya untuk menguasai sampai ke pengadilan di situ. Walaupun kita punya hak juga untuk mencari keadilan, atau istilah hukum adalah justiciable, mencari keadilan dia untuk mendapatkan suatu hak itu. Walaupun dia tahu sebetulnya itu bukan haknya, tapi bagaimana cara supaya menguasai, maka sampai ke ranah pengadilan. Padahal kamu mengetahui di situ ada wa antum ta'lamun, padahal kamu itu mengetahui. Nah, di sini kita berhati-hati dalam mendapatkan suatu harta dari keluarga, di antara kita juga jangan sampai ke ranah pengadilan. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 10 itu jelas sekali kaitannya tentang mengenai ada anak masih di bawah umur, ataupun istilahnya anak yatim atau anak piatu. Nah, ketika orang tua meninggal dunia, salah satu di antara anaknya anak yatim atau masih di bawah umur, kita berhati-hati. Biasanya ketika orang tuanya, ayah atau ibunya meninggalnya dalam usia muda, kemudian sudah sukses dalam mencari harta ataupun sebagai karir, wanita karir ataupun laki-laki yang sudah sukses lah, pengusaha muda gitu seumpama, kemudian meninggal dunia dan masih punya anak kecil. Ketika kita tidak segera membagi harta peninggalannya, kemudian salah satu orang tuanya langsung menikah lagi dan belum dibagi waris, sehingga menikah lagi dengan orang lain, itu ada hak milik anak yatim. Maka dalam surat An-Nisa ayat 10 itu dijelaskan dalam Al-Quran, innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Innama yakulu amwalukum bil batil naro, di situ fi butunihim naro. Jadi menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa yaslauna sa'ira, di situ. Jadi hati-hatilah, walaupun itu ada anak kita, tapi ada hak milik anak yatim. Walaupun yang makan orang tua gitu loh. Nah, makanya ketika orang tuanya meninggal dunia, maka anak itu punya dua hak. Hak harta waris dari ayahnya meninggal dunia, kemudian hak hadonah atau hak asuh dari orang tua yang masih hidup, yaitu ibunya. Atau sebaliknya, kalau meninggal ibunya, anak yatim itu punya hak waris dari ibunya dan punya hak hadonah atau hak asuh dari ayahnya yang masih hidup. Maka ketika salah satu di antaranya meninggal dunia, maka segera akan dibagi waris juga. Ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia, kemudian yang masih hidup nikah lagi dan tidak mengurus anak yatim ini, nah ini malah sangat berbahaya. Maka bagaikan makan bara api dalam perutnya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sendiri ini insya Allah istiqomah untuk menyampaikan hal ini kepada publik, terutama kepada kaum muslimin dan muslimat di mana berada. Jangan sekali-kali kita memakan barang batil, dan jangan sekali-kali memudahkan persoalan tentang mengenai peninggalan harta-harta orang tua kita ataupun keluarga kita yang tidak punya anak. Maka itu ada hak milik orang lain. Kalau kita tidak segerakan untuk membagi secara syar'i, maka menjadi masalah nanti. Makanya yang diharapkan ini kita aman secara syar'i, dalam artian kita mendapatkan memperoleh harta terutama tentang peninggalan masalah waris ini, maka harus secara syar'i kedepankan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan Al-Quran dan Al-Hadis ini diimplementasikan melalui regulasi. Regulasinya adalah melalui kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam sangat penting sekali kita pelajari, kita ketahui gitu. Sehingga ketika sudah jelas secara syar'i, tidak menabrak aturan secara agama, dan kemudian mentaati dari regulasi yang ada di Indonesia ini, insya Allah aman NKRI. Sehingga kita secara dunia kita aman, di akhirat pun aman.
Sama keluarga pun insya Allah terjalin keharmonisan dalam keluarga. Jangan sampai gara-gara masalah peninggalan harta milik orang tua menjadi persoalan, menjadi masalah. Bahkan istilah saya sering sampaikan pun, jangan sampai terjadi sedulur jadi wong sejen, wong sejen jadi sedulur. Jangan sampai. Persoalan malah peliknya masalah waris, masalah peninggalan. Dan akhir-akhir ini pun saya sedang menangani tentang mengenai konsultasi waris secara non litigasi. Ada kakak adik, kemudian sudah beres, masih diungkit-ungkit. Atau dulu sudah selesai, kemudian hartanya semakin berlimpah ruah, harganya nilainya tinggi, sehingga dipermasalahkan lagi. Ini persoalan-persoalan ini tidak selesai-selesai dalam keluarga. Ternyata satu keluarga dengan keluarga yang lain persoalannya berbeda-beda, itu loh. Yang sekarang saya tangani ini kaitannya dengan harta sebagian milik orang tua atau rumah lah katakanlah, kemudian pernah direnovasi oleh anaknya. Anak yang lainnya tidak tahu menahu persoalan itu. Kemudian salah satu anak yang merenovasi ini sebelum diwaris ya pengen dikembalikan haknya dia. Nah, walaupun dia sudah menempati dan emang kalau tidak direnovasi pasti hancur, pasti rusak kan gitu loh. Bagaimana caranya? Maka salah satu anak punya penghasilan karena sudah bekerja, kemudian merenovasi, ternyata setelah itu dipersoalkan oleh kakaknya, oleh adiknya yang dulunya jauh hidupnya dengan sudah berkeluarga, masalah sekarang dipersoalkan. Nah, ini persoalan. Sehingga menjadi retaklah, menjadi rengganglah hubungan silaturahim antara kakak dengan adik ini. Jangan sampai terjadi demikian. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini headline-nya itu jangan memakan harta batil di antara kalian. Salah satunya peninggalan orang tua itu segerakan untuk dibagi secara syar'i. Ada tidak ada masalah sebetulnya segerakan untuk membagi. Karena prinsipnya ataupun misi pembagian waris itu supaya keluarga atau orang tua yang telah meninggal dunia, yang telah banyak jasa kepada kita di sana aman ataupun tenang di alam barzah. Kemudian misi yang kedua, menjaga keharmonisan dalam keluarga, kakak dan adik akur insya Allah. Kalau persoalannya di endek-endek bahasa Jawanya, di ulur-ulur sampai kapanpun ini akan menimbul persoalan-persoalan baru. Jangan sampai terjadi bom waktu ibaratnya. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita bersama untuk berdialog interaktif dipandu oleh Bu Isma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 259 atau juga di 0231 486374, dan Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta tinggalkan live chat Anda ya melalui channel YouTube kami. Baik Ustadz, kita langsung sapa pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayunda Lisma Julia Sari. Iya, Pak Astiono, mangga silahkan. Assalamualaikum, guru kita Ustadz Nasoha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua Pak Ustadz, utang di bank tapi sudah almarhum. Dan beliau punya waris rumah dan tanah 5 desi. Padahal orang tua sudah amanah buat masjid dan putra yang hanya 1 itu Pak Ustadz. Setelah itu tahu-tahu dijual Pak Ustadz, dan putranya kabur Ya Allah. dengan penjualan tanah dari orang peninggalan dari orang tua yang sudah amanah pada putranya yang kabur bersama uang itu. Ya Allah. Bagaimana anak tersebut yang membawa kabur uang dari amanah dari orang tuanya yang sudah almarhum? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Anaknya itu laki perempuan, Pak? Laki, hanya 1 Pak Ustadz. Iya. Jadi dia tuh sangat sebagai premanisme lah, dikatakan premanisme. Gitu, ya. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari Pak Ustadz, dan terima kasih pula kepada Ayunda Lisma Julia Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mangga Ustadz, silakan. Terima kasih Pak Stiono di Brebes Bumi Ayu. di Bumi Ayu. Ini persoalan punya anak semata wayang, hanya seorang lapar laki-laki, kemudian sebelum meninggal dunia ayah ibunya ternyata ayah punya hutang. Dan bahkan punya harta peninggalan. Kemudian orang tua pun ingin sebagian hartanya untuk diinfakkan, dijariakan ke masjid. Ternyata ketika meninggal dunia orang tuanya, kemudian anak itu langsung dibawa kabur aset-asetnya akibat setelah dijual itu. Iya. Nah, sebetulnya yang paling utama ketika punya hutang, segerakan untuk dilunasi hutang itu. Karena jangan sampai akibat dari hutangnya maka terkatung-katung istilahnya arwah orang tersebut. Karena aidun mu'allakun bainas sama'i. Hutang ini akan menggantung dari orang tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ada orang meninggal dunia dan punya hutang, maka tidak mau menyolatkan. Nah itu karena sebabnya hutang itu sebagai hak adami dari salah satu dari sesama manusia itu. Maka segerakan untuk dibayar hutang itu. Walaupun anak laki-laki itu mendapatkan asobah atau sisa, tetapi tetap ada hak milik orang lain. Milik orang lainnya tadi hutang. Kemudian yang kedua sudah ada niat orang tua untuk sebagiannya diinfakkan ataupun dijariahkan. Infak dan jariah kepada selain keluarga itu boleh, dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3. Nah baru sisanya setelah dikeluarkan biaya hutang, mengeluarkan wasiat, ibarat wasiat lah untuk infak sodako di masjid itu. Itu selesai baru dibagi waris. Nah waris ini setelah penyelesaian hak adami yang telah dilakukan oleh almarhum atau almarhumah atau keluarga atau ayahnya itu. Contoh misal sumpama aset seluruhnya totalnya 1 miliar suama. Nah hutangnya ternyata 500 juta. Berarti dikeluarkan dulu hutang itu. Kemudian untuk untuk infak sodakoh ataupun jariah di masjidnya maksimal 1/3-nya. 1/3-nya berarti dari 500 juta berarti berapa? Nah itulah sisanya, itulah untuk dia. Kalau dia tidak menunaikan hal itu, maka dia sama seperti memakan barang batil tadi. Makan barang batil pertama adalah ada hak milik orang lain berupa transaksi hutang. Kemudian ada hak milik masjid karena orang tua ingin memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat umum. Maka sebagiannya itulah milik kepentingan umum, yakni untuk masjid dan seterusnya. Nah, hak dia itu tidak seluruhnya, tidak 1 miliar. Dia hanya mendapatkan setelah diambil kewajiban mayit, yakni hutang, dan kewajiban mayit wasiat untuk memberikan infak sodako ataupun jariah ke masjid. Insya Allah kalau demikian dia aman. Aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan aman NKRI. Amin, amin, Nah, amin. demikian. Berarti kalau dia kabur ini memang udah Ada niatan. niatan banget ya. Hidupnya nggak berkah sendiri gitu itu. ya. Tinggal tunggu waktu aja ya. Ya, Ustaz. seperti apa akibatnya kan gitu. Baik. Karena ini makanya janganlah memakan harta di antara kamu dengan cara batil di situ. Baik. Kembali kita sapa pendengar. Ustaz, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah. Baju coklat betul? Bajunya siapa nih, Isma? Baju Mbak Lisma kerudungnya coklat. Kerudungnya coklat ya. Iya. Apa maknanya tuh? Pak Kiai kan hijau. Tandanya Apa tuh? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Pak Terima Ustadz kasih. Nasuha Fakih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz kalau menerangkan jangan banyak bahasa asingnya lah, nggak ngerti. Ngertinya happy birthday aja Mbak Isma. Iya.
Iya, Pak Setiono masih ngerti tuh kayaknya. Wah, langsung. Iya. Pak Ustadz, Ya. kebalikan dari Pak Setiono, begini, ada anak yatim yang dapat waris, lalu diurus hartanya oleh ahli waris yang sudah dewasa, dikembangkan, lalu hasilnya bagus berkembang. Nah, itu nanti bagaimana hitung-hitungannya. Nah, Iya. Baik. Bu Indra. makasih Pak Ustadz dan Mbak Isma. Sama-sama, Kenapa Ibu. Mbak Isma? Enggak, tadi sempat menghilang, dikira Bu Indra kemana. Iya. Oh, Suaranya. mengecilkan radio dulu, Oh, nanti baik. barangkali Mbak Ismanya, Bu Indra ini feedback. Baik. Iya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Ya, kalau pertanyaan Bunda Indra ini sangat bijaksana pertanyaannya, kaitannya dengan ada salah satu keluarganya atau anaknya di bawah usia atau anak yatim. Kemudian haknya itu kemudian diinvestasikan, dikelola secara pengusaha lah atau nah kemudian dia mendapat hasil yang luar biasa. Bagaimana hitung-hitungan angka? Ya tetap pertama dia berapa asal dia dapatnya waktu pembagian waris. Contoh asal dia pembagian waris itu dapat 500 juta seumpama. Kemudian diinvestasikan, dikelola oleh salah satu anaknya yang dewasa. Ya. Nah, kemudian bagaimana hitung-hitungannya? Hitung-hitung yang utama adalah hak milik mereka dulu. Yang jelas, walaupun dia masih kecil dia punya hak yang sama dengan kakaknya yang besar. Kemudian sekian tahun mendapatkan penghasilan cukup luar biasa, maka hitung-hitungannya seperti apa? Kalau secara syar'i ada transaksi sebelumnya, apa 60 40 atau 30 70 atau 50 50 dari hasil yang didapat atau margin yang ada. Margin lagi apa nih? Mengerti lagi nih. Keuntungan yang disepakati Iya, di keuntungan awal seperti ya. awal lah Ustaz gitu lah. ya. Walaupun karena anak masih kecil mungkin nggak ngerti secara hukum, ya minimal kita harus jujur lah gitu loh. Yang sebagai pengelola itu. Maka istilah saya tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah kalau tidak ada dusta di antara kita sama. Aman secara syar'i, aman secara regulasi juga gitu loh. Jangan sampai kita menutup-nutupi hasil yang diperoleh dari usaha tersebut. Maka kalau sekiranya ini 500 juta sebagai aset dari salah satu anak yang masih kecil atau di bawah usia ini, kemudian dia usahakan sampai melimpah ruah, boleh 70-30. 70 untuk pengusaha atau sebagai mudoribnya, sahibul malnya itu adalah anak yatimnya, yang punya harta kan anak yatim. Ya mungkin dia juga dapat hak waris karena sama-sama anak kan gitu. Tapi hak anak itu yang di bawah usia kemudian dikelola itulah harus dipelihara, harus benar-benar ada transaksi secara sepihak pun nggak ada masalah. Nah nanti kalau sudah dewasa disampaikan kepada anak yang di bawah usia sudah dewasa itu, inilah hak kamu waktu meninggal dunia ayah itu 500 juta. Nah hasil-hasil dari usaha kita kelola ini, karena biasanya kan ada juga ya, saya pernah dapat konsultasi juga, dia kaya orang tuanya, kemudian sudah dibagi secara syar'i, kemudian diinvestasikan melanjutkan usaha orang tuanya, gitu. Kemudian asetnya, dividennya ataupun itu marginnya itu dibagi. Nah, kalau sekiranya ini sudah sekian tahun tidak diberikan, maka berbanding 30 itu 70 berbanding 30 itu maka haknya 30-nya untuk anak yatim tadi, adiknya yang masih kecil tadi. Berapa nilainya sesuai dengan yang ada, dengan catatan tidak ada dusta di antara kita. Mudah-mudahan kalau demikian akan dipertanggungjawabkan dengan baik. Amin. Karena sekecil apapun ini akan diminta pertanggungjawaban gitu loh. Nah di situ ya. Dan kaitannya dengan masalah anak yatim tadi kita harus hati-hati. Jangan sampai memakan barang anak yatim sama seperti menelan bara api. Walaupun itu adik sendiri gitu. Walaupun adik sendiri, jangan sampai demikian.
Nah, inilah Allah mengatur dalam Al-Qur'an itu kehati-hatian kita. Mungkin dunia selamat, tapi jangan harap di akhirat akan selamat. Karena bagaimanapun juga kita akan dimintai pertanggungjawabkan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dalam Al-Qur'an itu. Jadi di akhirat kelak nanti itu mulut ini akan ditutup gitu loh. Karena suka berbohong masalahnya. Yang berbicara adalah kaki. Ya gitu loh. Saksinya yang berbicara adalah tangan. Saksinya sebagai kaki itu gitu. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ini dimintai pertanggungjawaban. Yang berbicara bukan mulut tapi berbicara adalah tangan. Karena tangannya suka menulis gitu loh. Sebetulnya dapat 50, ditulisnya hanya 25 kan gitu loh. Kemudian kaki sebagai saksinya. Kenapa bisa demikian? Karena kita ada di sana karena melalui kaki datangnya kan gitu. Nah, disitulah hati-hati. Baik, Ustaz. Ya, demikian. Baik, Ustaz, terima kasih. Kembali kita sapa pendengar. Ya, kita langsung sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp, Ustadz. Ini ada Papa Dava di Palimanan. Selamat ulang tahun, Ustadz. Mau bertanya, harta waris sebuah rumah dan kebun dari ibu dikuasai oleh adik saya sebagai anak bungsu. Kalau diajak untuk damai, ujung-ujungnya ngajak ribut. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah harus melalui jalur hukum? Kalau melalui jalur hukum, bagaimana prosedurnya? Mohon petunjuk. Terima kasih. Oke, ya. Lagi-lagi kita sampaikan tadi di mukadimah, kita jangan memakan barang batil ya di antara kita, dan jangan sampai usahakan jangan sampai dibawa ke pengadilan walaupun hak kita yang sama. Justiciable mencari keadilan. Kalau bisa dengan cara keluargaan dulu, dengan catatan tetap mengambil pihak ketiga. Karena pada dasarnya kalau warisan itu kan pembagian bukan pemberian. Pembagian itu harus ada yang membagi. Institusionalnya atau pejabat yang berwenang adalah di pengadilan agama bagi umat Islam. Kalau non muslim di pengadilan negeri. Nah, kalau non institusionalnya adalah ada tokoh agama di sana, yakni para kiai, para ajengan, para ustadz di sana. Ya silakan hubungan langsung dengan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah tadi kiai atau ustadz yang tahu tentang masalah bab waris ini. Insya Allah kalau demikian dia akan menyampaikan apa adanya nanti. Kalau kita sebagai adik atau kakaknya, kalau menyampaikan kadang-kadang kan istilah itu tidak menerima gitu loh. Nah kadang apalagi dia merasa sudah saya loh hasil usahanya dari saya. Atau saya ngurus dari awal. Iya begitu. Itu dalilnya kan karena dia menguasai kan gitu loh. Coba kalau kita duduk bersama dan kemudian masalah waris jangan sampai face to face, dari mulut ke mulut jangan. Tapi ayo duduk bersama, kemudian hadirkan pihak ketiga dan kita bersama dari awal apa asal muasal harta ini. Kalau asalnya dari milik orang tua, apakah sudah bagi waris? Nah gitu. Kalau belum, maka segera untuk dibagi. Kalau sudah, ya maka jelas mana haknya, siapa yang dapat kan gitu. Nah, karena kebanyakan di masyarakat ini dianggap tabu atau dianggap sepele dan sebagainya. Padahal saya sampaikan itu tidak ada masalah ketika orang tua meninggal dulu segera untuk dibagi. Supaya hak-haknya yang jelas itu loh. Jangan sampai ada istilahnya ini jasa saya dan seterusnya, jangan. Nah, di situ. Maka kalau saya sarankan itu, maka harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga itulah untuk mendamaikannya. Dalam surat Al-Hujurat pun jelas, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainakum innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu itulah sesungguhnya kita orang beriman ini harus ada yang mendamaikan di saat ada harus ada salah satu di antaranya persoalan ataupun sengketa, terutama sengketa waris juga. Harus ada yang mendamaikan. Ya, inilah supaya kita jangan keruh, segerakan untuk diselesaikan. Dan bila perlu jangan sampai dibawa ke pengadilan. Kalau terpaksa ya harus
supaya jelas mana haknya, mana tidak. Di situ jelas. Kalau bisa usahakan upayakan dengan cara keluargaan dulu. Baik. Maka saya sebagai Dai Kamtimas, kata Kapolres dulu itu, tugas fungsinya Dai Kamtimas adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat jangan sampai mudah dibawa ke pengadilan. Baik. Supaya rukun dalam keluarga harmonis terjaga di situ. Amin, Terima kasih. amin. Jadi hukum itu benar-benar jalur terakhir ya Ustaz. Ya, betul. Baik. Iya, silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 atau Anda juga bisa bergabung di 0231486374 dan bisa berkirim WhatsApp di 081324951935 serta Anda juga bisa berkirim live chatnya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, Bu Indra, terima kasih tadi sudah bergabung ya. Selamat ulang tahun Ustadz Nasuha, semoga makin disayang Allah katanya. Amin. Amin rabbal alamin. Kemudian juga ada Pak Arianto Sarkam, selamat ulang tahun Pak Ustadz, semoga makin sukses dan sehat selalu. Amin. Baik, Ustadz, ini selanjutnya juga kita sapa ada Pak Harun di Kudus. Assalamualaikum, Ustadz mau bertanya, jika ada seorang berstatus duda kemudian ingin menikah lagi, apakah nanti si istri baru ini akan mendapatkan hak waris dari harta bawaan? Terima kasih. Ya. Jadi Pak Harun ya, Kudus ya, Jawa Tengah. Persoalan ketika meninggal dunia dengan istri pertama, kemudian nikah lagi dengan istri yang kedua kan gitu. Apakah istri kedua dapat hak waris dari harta bawaan dari duda dari istri yang pertama? Itu dapat. Artinya saling mewarisi itu pun ada dua, sebab pernikahan dan sebab keturunan. Sebab pernikahan ini adalah istri yang kedua. Makanya ketika meninggal dunia suaminya atau duda yang sudah nikah tadi, maka mana harta bersama, mana harta bawaan. Kalau sekiranya contoh sumama menikah baru 1 bulan, kemudian duda bawa barang semua, rumah segala macam punya. Nah, dengan catatan kalau dia punya anak duda tersebut dari istri pertama, maka istri kedua hanya dapat waris 1/8. Karena duda tadi punya anak walaupun bukan anaknya istri kedua gitu, tapi hubungannya dengan yang meninggal dunia. Kalau menikah dengan istri kedua kemudian tidak punya anak, suami duda yang sudah nikah tadi dengan istri pertama meninggal dunia itu tidak punya anak, maka istrinya dapat 1/4. Jadi dilihat dari duda tadi punya anak atau tidak. Tetapi dia tidak dapat harta bersama karena itu harta bawaan milik suaminya. Nah, di situ. Jadi tetap dapat hak. Maka salah satu di antara mendapatkan hak waris itu adalah saling mendapatkan karena akibat dari pernikahan itu. Pernikahan hanya sebatas suami istri saja. Jadi istri dapat 1/8 atau dapat 1/4. Bedanya kalau 1/8 manakala suaminya itu punya anak walaupun dari istri yang pertama, karena tadi dikatakan duda masalahnya kan. Nah, sedangkan kalau tidak punya anak duda tadi dengan istri yang pertama, maka istri yang kedua baru menikah itu hanya dapat mendapatkan 1/4. 1/4 sama 1/8 masih besar mana Mbak Lisma? Kalau dapatnya benar 1/4 ya? 1/4 iya. Apa sebab 1/4? Karena tidak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Sisanya setelah diambil untuk siapa? Untuk anaknya kalau punya anak, untuk saudaranya kalau tidak punya anak, saudaranya meninggal dunia tadi duda tadi gitu loh. Nah, di situ. Jadi jelas sekali Al-Qur'an surat An-Nisa 11-12 itu jelas sekali. Maka tadi ulang lagi headline-nya itu, maka istri dapat hak waris dari duda yang menikah dengan istri yang kedua tadi. Dengan catatan kalau punya anak maka istri dapat 1/8, kalau tidak punya anak mendapat 1/4. Surat An-Nisa ayat 12. Baik. Iya, Ustadz, ini selanjutnya kita sapa pendengar lagi yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada Ibu Sari di Kelangenan. Assalamualaikum Ustadz, selamat hari ulang tahun katanya. Ya, sama-sama. Dan Ustadz, saya mau tanya, ada pasangan suami istri, kemudian istri selingkuh dan minta cerai, dan sudah punya anak 1 usia 2 tahun, istri minta harta gono gini. Apakah memang masih berhak seperti itu Ustadz walaupun si istri selingkuh
Terima kasih Ustadz. Ya, ini persoalan perselingkuhan berarti. Ada pil, ada will. Nah, Iya. apa pil tuh? Pria idaman lain. Iya, will. Wanita idaman lain ya Ustadz ya. Nah, persoalannya kalau masalah harta gono gini atau harta bersama dilihat. Yang jelas ketika dia selingkuh ataupun akibat cerai nantinya, maka dilihat harta gono gininya ada enggak. Apalagi tadi anaknya kecil masih ya? Masih 2 tahun. 2 tahun. Berarti kalau harta masih kecil berarti usia pernikahannya relatif singkat masih. Antara Bisa jadi Ustadz. 1 atau 2 atau 3 tahun lah. Atau mungkin punya anaknya lama kan gitu. Iya benar ya, benar ya. Kita Ya nggak tahu tergantung juga. lah. Ya kalau sekiranya itu ada aset harta bersama setelah menikah, maka ada harta harus segera dibagi 2 dulu. Tetap berhak gono gini berarti, Iya, Ustadz, tetap ya? harta gono gini. Karena sudah ada aturannya dalam regulasi pasal 96 97. Kalau ketika cerai itu 97. Artinya duda ataupun janda punya hak yang sama dari harta bersama itu. Iya. Dan itu kalau ketika dicerai ataupun menggugat perceraian di pengadilan, jangan hanya sekedar minta putusan pernikahan, tapi minta pula putusan positanya istilahnya, minta pula adalah hak gono gininya itu diselesaikan. Dan yang ketiga, jangan sampai hanya 2 itu, yang ketiga siapa yang cakap untuk mengasuh anak tadi? Karena anaknya di bawah usia 2 tahun. Apakah dia sebagai istrinya yang selingkuh tadi, atau suami yang untuk berhak untuk menghak asuh tadi. Jadi minimal minta 3 putusan dari pengadilan agama. Kalau umat Islam ya, karena umat Islam pasti di pengadilan agama masalahnya. Pertama minta putusan pernikahan atau cerai. Yang kedua mintakan untuk dibagi harta bersama atau gono gini, karena diatur pasalnya pasal 97 kompilasi hukum Islam. Dan yang ketiga mintakan putusan pengadilan agama siapa yang cakap untuk mengurus anak yang di bawah usia atau 2 tahun tadi. Jadi jelas, jangan sampai ketika minta itu hanya 1 saja gitu loh. Jadi cerai aja gitu. Karena ingat pacarnya yang kedua tadi itu loh. Jangan sampai, supaya clear dan clear ketika sudah jelas putusan pengadilan itu. Oke, jadi jangan lupa 3 hal tadi. 3 hal tadi positanya, karena hakim pun tergantung permohonan. Kalau permohonan 1 nggak mungkin dikasih 2 kan gitu loh. Iya. Gitu. Yang diminta apa itu yang apa dikabulin. iya gitu dikabulin ya, itu. Oke, biar beres juga nggak Ya, ada masalah. tidak ada masalah nanti. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya juga ada Bu Braja di Indramayu. Selamat hari ulang tahun Ustadz, semoga berkah selalu. Ustadz, saya mau tanya, kalau bagi warisnya ini nggak sekaligus, misal pertama sawah dibagi, terus selanjutnya pekarangan dan seterusnya, dan alhamdulillah tidak ada perselisihan Ustadz, adem ayem semuanya, pembagian baik laki-laki maupun perempuan dibagi rata. Bagaimana ini Ustadz? Ya, terima kasih. Masalah persoalan pembagian secara litajrid ataupun bertahap itu boleh saja, asal secara syar'i utamakan. Laki perempuan Al-Quran sudah jelas mengaturnya gitu loh. Nah, 2:1 supaya kita dapat pahala secara syar'i, pahala dapat sunnahnya. Kalaupun orang anak laki-laki dapat banyak kemudian memberikan kepada adiknya yang perempuan, itu jauh lebih baik. Walaupun endingnya sama, itu dibagi rata tadi. Tapi kan proses lah yang kita dinilai. Ya, ini proses pembagian waris dulu, baru ada pemberian hibah dari adik atau kakaknya yang laki-laki untuk adik kakaknya yang perempuan. Utama lagi ketika sudah dibagi waris kemudian dibagi hibah, yang utama lagi adalah dapat keberkahan. Sebabnya apa? Keberkahan karena mengikuti peraturan Allah gitu loh. Jadi secara bertahap boleh-boleh saja. Walaupun itu susah ngitung lagi, tidak sekaligus itu loh. Yang kedua, utamakan secara syar'i. Makanya saya sampaikan tadi, aman secara syar'i, aman secara regulasi, aman NKRI kan gitu loh. Ini mohon maaf Ustadz, kalau misalnya dibagi rata dan adem ayem katanya Nah, Ustadz. persoalan adem ayem itu tidak menjadi ukuran bagi Allah. Tapi yang paling utama adalah mengikuti peraturan Allah gitu loh. Dan khawatir, nah setelah dibagi rata adem ayem tidak ada masalah, tapi masalah kadang-kadang hartanya sering agak kadang-kadang tidak berkah, itu cepat habis dan seterusnya. Itu jangan sampai demikian. Nah,
Ya emang semuanya kan kembali kepada kita masing-masing sih. Ya aturan sudah ada, kemudian tidak ada masalah secara keluarga, tapi dampak negatifnya pada diri kita nanti di akhirat akan merasakan nanti. Nah itu loh. Karena jelas hadisnya surat An-Nisa ayat 14-nya di sana. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Itu jelas sekali. Nah itu. Kalau udah terlanjur nih Ustadz, terlanjur basah. Iya sudah terlanjur basah. Kemudian kalau dihitung lagi nggak sanggup untuk mengembalikan, ini gimana jalan ya perbaikan? Tetap kita sebagai manusia biasa punya dosa ya. Sepanjang nafas sebelum sampai ke tenggorokan, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istaghfir ma lam yughfir. Minta ampunlah kepada Allah sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Artinya tadi sudah melanggar syariat, kemudian kita tidak minta maaf, ya maka Allah akan tidak mengampuni. Kalau minta maaf, insya Allah Allah Maha Pengampun kok. Amin. Ya Amin, itu amin. diharapkan demikian. Ya utama adalah taubatan saya yang paling utama. Taubatan nasuha. Masya Allah, baik. Ya Ustadz, ini sayang sekali waktu tinggal sedikit lagi sebagai penutup. Mangga silakan Ustadz. Ya terima kasih para pendengar dan Ibu Lisma di mana berada. Kaitannya dengan masalah harta, berhati-hatilah. Walaupun itu milik keluarga, walaupun milik orang tua, milik anak, dan seterusnya itu kita berhati-hatilah. Dan lagi-lagi jangan sampai ke pengadilan. Selesaikan secara keluargaan. Keharmonisan itu lebih utama dalam keluarga. Kalau sudah pengadilan, khawatir nanti TJTB, mati siji mati KB, berantak keluarga seterusnya. Sehingga akibatnya sedulur dari wong sejen dari sedulur. Jangan terjadi demikian. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami dan kita bermanfaat untuk kita semua. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY, penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan yang juga terima kasih untuk Anda semua pendengar yang selalu setia bersama kami dalam Sajian Religi Pagi. Insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam Sajian Religi Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.